Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang revolusi besar dunia ya. Setelah kemarin kita bahas tentang revolusi Amerika dan revolusi Prancis ya, kita hari ini akan membahas tentang revolusi Tiongkok ya, revolusi Tiongkok atau lebih tepatnya sebenarnya revolusi Taiwan kalau sekarang itu ya, atau revolusi Cina lah ya. Tiongkok itu penyebutan Cina ya, zaman sekarang. Jadi kalau sekarang itu disebutnya Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Ingat ya, ini Tiongkok yang di sini itu berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok yang sekarang. Jadi Tiongkok di sini itu belum menganut paham komunis ya, masih paham liberal dan sosialis. Jadi kalau untuk yang revolusi rakyat Tiongkok atau RRC ya, Republik Rakyat Cina yang sekarang itu berbeda dengan yang ini ya. Jadi untuk sekarang itu kita bahas tentang revolusi Tiongkok dari fase sosialisnya. Revolusi Tiongkok ini itu ada persamaan dengan revolusi Prancis ya. Jadi kalau kemarin revolusi Prancis itu menggulingkan pemerintahan dari Raja Louis ya. Louis ke berapa? Louis ke 16. Nah, kalau untuk yang revolusi Tiongkok ini juga sama, memerintah atau mengganti sistem pemerintahan dari monarki ke republik. Kalau kemarin kan di revolusi Prancis mengganti pemerintahan dari monarki ke republik itu dari Raja Louis ke rakyat. Tapi kalau untuk yang revolusi Tiongkok itu mengganti pemerintahan dari dinasti Manchu ya, atau dinasti Manchu ya, pada tahun 1911. Nah, ada salah satu tokoh yang berperannya yaitu Dr. Sun Yat-sen. Kita bahas tentang peta konsepnya dulu ya. Konsepnya yang pertama di sini jelas ada latar belakangnya, kemudian tokohnya ini tuh ya, tokohnya. Kemudian ada proses terjadinya revolusi Tiongkok dan dampaknya. Latar belakang dari revolusi Tiongkok sendiri itu terdiri dari beberapa sebab. Yang pertama, adanya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dinasti Manchu ya. Jelas ya, kalau yang namanya sebuah revolusi dari monarki ke republik itu pasti diliputi dari yang namanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dinasti tersebut. Seperti halnya kemarin revolusi Prancis ya, di mana sudah tidak percaya terhadap kerajaan dari Raja Louis. Di sini juga di dalam revolusi Tiongkok sudah tidak percaya terhadap dinasti Manchu ya, atau dinasti Qing ya, gitu. Kemudian yang kedua yaitu adanya korupsi oleh dinasti Manchu ya, dan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah Tiongkok pada masa revolusi. Jadi ketika sebelum revolusi terjadi, Tiongkok itu dikuasai oleh dinasti Manchu atau dinasti Qing. Ya, dinasti Qing adalah dinasti yang menguasai hampir ke seluruh wilayah di Tiongkok ya. Di wilayah Cina sekarang itu dikuasai oleh Qing. Ya, wilayah-wilayah seluruh ini itu dikuasai oleh dinasti Qing ya. Kalau kalian tahu dinasti Qing itu adalah dinasti yang Cina jadul banget gitu. Nah, ini adalah kekuasaan dari dinasti Qing ya. Kalian tahu film Mulan kemarin ya, film Mulan juga itu adalah salah satu sosial masyarakat, kondisi sosial masyarakat pada masa dinasti Qing ya. Ini adalah wilayah kekuasaan dinasti Qing itu. Nah, ini wilayah-wilayah dari Cina itu ya. Kekuasaannya itu sangat lega ya, sangat luas. Hampir ke sini. Ini adalah wilayah bagian dari dinasti Qing ya, bahkan ini juga sebenarnya masuk ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu latar belakang revolusi Tiongkok ya. Sudah kita bahas tadi bahwa revolusi Tiongkok ini merupakan perubahan sistem dari monarki ke republik ya. Jadi monarki dari kerajaan dirubah ke republik ya. Jadi dinasti Manchu itu adalah dinasti yang sudah memerintah sejak lama ya. Jadi dinasti Manchu ini benar-benar sudah menjadikan Tiongkok itu dikuasai selama berabad-abad ya. Tapi seiring perkembangan zaman, dinasti Manchu ini sudah tidak cocok lagi dengan pemerintahan di Cina. Apalagi ketika dinasti Manchu ini memerintah secara sewenang-wenang. Kemudian Manchu ini juga dianggap sebagai dinasti asing karena bukan sebagai Cina
asli ya. Kemudian adanya pengaruh asing di Tiongkok ya. Salah satunya adalah Inggris. Jadi ketika Cina ini dikuasai oleh dinasti Manchu, nah Manchu ini mereka itu mereka itu selalu terpengaruh oleh pengaruh dari Inggris. Jadi ada campur tangan pemerintahan Inggris terhadap pemerintahan dinasti Manchu. Nah, yang menjadikan nanti dinasti Manchu itu sebagai dinasti yang tidak bisa lagi memerintah dengan baik. Kemudian terjadinya kekalahan Manchu dalam berbagai perang ya. Nanti salah satunya ada perang melawan Jepang ya. Jadi Cina itu kan jadi zaman saat itu ketika abad 20 kan zaman-zamannya perang ya. Nah, perang-perang ketika yang dilakukan oleh Tiongkok ini, yang dilakukan oleh dinasti Manchu itu selalu mengalami berbagai kekalahan. Plus ditanya nanti muncul berbagai banyak korupsi. Ya, kalau kalian tahu dinasti Manchu itu kayak gini nih. Nah, bentuknya itu kayak gini. Jadi kalau kalian tahu vampir ya, bentuk-bentuknya, wajahnya, ya, kemudian pakaiannya itu kayak gini. Ini adalah dinasti Manchu. Jadi kalau film-film Cina, Wong Peng Hong itu kan, itu adalah masyarakat pada zaman dinasti Manchu gitu. Kalau kalian tahu Avatar The Last Airbender ya, Avatar Aang, kalian tahu kan ada Ba Sing Se dari kerajaan bumi. Nah, itu salah satu bentuk dari dari budaya Tiongkok pada zaman dinasti Manchu gitu. Nah, itu adalah bentuknya gitu. Nah, kemudian yang latar belakang yang selanjutnya yaitu adanya kekalahan Jepang pada dinasti Manchu terhadap Jepang. Ya, jadi ketika Jepang itu benar-benar diambang kekalahan dan ketika Manchu itu diambang kekalahan, Cina itu lagi naik-naik. Ketika Jepang itu diambang kemenangan, Cina itu sedang di bawah kekalahan gitu kan. Jadi ketika Jepang itu benar-benar menjadi sebuah negara yang sangat kuat setelah restorasi Meiji, Jepang berusaha menyebarkan sayapnya. Nah, Jepang itu nanti menantang dinasti Manchu untuk berperang ya. Akhirnya nanti Jepang dan Cina itu nanti melaksanakan perperangan gitu kan. Nah, alasan mengapa Jepang ingin berperang melawan Cina yaitu karena Jepang itu sudah menjadi negara yang kuat. Kemudian Jepang juga ingin merebut Korea dari wilayah Manchu yang saat itu ya, ini Jepang kan ya. Ini Jepang Nah, ini Jepang ya. Si Jepang ini benar-benar sudah menjadi negara yang sangat kuat ya. Jepang itu benar-benar yang awalnya negara terpuruk menjadi negara yang sangat kuat. Nah, ini kan wilayah Manchu ya. Wilayah dinasti Manchu nih. Yang ini nih, Manchu. Nah, Manchu ini itu mempunyai wilayah Korea ini. Wilayah Korea ya. Jadi saat itu belum ada Korea Utara, Korea Selatan, belum. Masih ada satu Korea. Nah, Manchu ini itu dulunya bagian dari Korea ini dulunya bagian dari kerajaan Manchu. Nah, Manchu ini itu wilayahnya sangat luas. Nah, Jepang ingin merebut wilayah ini. Ya, Jepang itu ingin merebut wilayah Korea ya. Karena kenapa? Karena Korea akan dijadikan sebagai jumping stone atau batu loncatan Jepang menuju wilayah Asia. Jadi Manchu tidak mau menyerahkan Korea ke Jepang, tapi Jepang ingin merebut Korea dari Manchu. Maka terjadilah perperangan antara dinasti Manchu dan Jepang. Akhirnya nanti Jepang itu dapat menguasai wilayah Korea dan Manchu di sini itu nanti sudah mulai mengalami tanda-tanda bahwa ternyata Manchu ini sudah tidak bisa menerima tidak bisa melaksanakan perang lagi, dan semakin banyak wilayah-wilayah di Manchu yang wilayahnya semakin besar itu banyak yang dikuasai oleh asing, terutama Jepang ya. Nah, kalau kalian tahu wilayah Korea itu di sini nih ya. Ini Korea zaman sekarang ya, tapi dari zaman dulu itu masih satu Korea. Jepang itu ini Cina. Jepang itu ingin menguasai wilayah Korea untuk menjadi batu loncatan dari Jepang ke wilayah Asia. Seperti itu ya. Jadi memang Jepang itu ketika pasca restorasi Meiji ya, Jepang itu benar-benar menjadi sebuah negara yang sangat-sangat luar biasa superiornya. Bahkan Jepang itu dia hampir menantang Rusia ya. Ketika Rusia menjadi sebuah negara yang kuat, Jepang menantang negara itu ya. Bahkan Jepang ketika berperang melawan Rusia, Jepang berhasil menang melawan Rusia dan menjadikan
kemenangan Jepang terhadap Rusia itu sekaligus mengalahkan mitos. Ya, saat itu kan ada mitos bahwa bangsa kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Artinya apa? Bangsa kulit putih itu dalam artian bangsa Eropa, kulit berwarna itu bisa jadi bangsa Asia atau bangsa Afrika. Nah, Jepang mengalahkan mitos tersebut bahwa ternyata ada bangsa kulit berwarna, bangsa Asia yang bisa mengalahkan bangsa Eropa. Seperti itu ya. Meiji ya, bukan Meiju ya. Meiji ya, bukan Meiju Hibiniu. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adanya munculnya kaum intelektual ya, atau kaum intelektual. Nah, kaum intelektual ini adalah kaum-kaum yang mengenal pendidikan barat ya, kaum pinter gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah bersekolah di Eropa, dan mereka juga itu nanti mengenal paham-paham baru yaitu liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Dan orang-orang ini itu adalah orang-orang lahirnya di wilayah Cina Selatan. Nah, Cina Selatan ini menjadi percampuran adat, pencampuran budaya dari bangsa barat ke wilayah Cina. Jadi, pengaruh-pengaruh budaya barat itu nanti muncul di wilayah Cina Selatan. Nah, ini makanya nanti mengapa revolusi terjadi di wilayah Cina Selatan, karena memang Cina Selatan ini menjadi pusat lahirnya kebudayaan-kebudayaan dari barat gitu kan. Dan orang-orang di Cina Selatan ini mereka sadar akan perubahan. Ya begitulah ya, kalau yang namanya monarki yang sudah tua ya, sistem monarki yang sudah tua itu pasti bertentangan dengan liberalisme, dengan nasionalisme. Maka dari itu nanti orang-orang si kaum intelektual yang berasal dari Cina Selatan ini yang sudah mengemban ilmu dari Eropa Barat, dari Barat, mereka berusaha untuk mengganti sistem pemerintahan monarki itu. Salah satunya kaum intelektual tersebut adalah, nah ini lihat dulu ya, lihat dulu tadi ke intelektual itu di sini nih. Nah, Cina Selatan, dari Taiwan, dari Hong Kong. Nah, ini wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang sering didatangi oleh kaum-kaum atau bangsa Eropa. Ya, jadi di sini juga terjadi pelabuhan, di sini juga terdapat pelabuhan dagang yang menjadikan wilayah Cina Selatan ini menjadi akulturasi kebudayaan. Jadi kebudayaan baru, paham-paham baru itu muncul lahir di sini, ya. Gitu. Nah, salah satunya adalah yang menjadi tokoh intelektual adalah Sun Yat-sen. Kalian harus tahu, revolusi Tiongkok yang paling penting adalah Sun Yat-sen, ya. Jadi Sun Yat-sen ini adalah tokoh intelektual yang dia tuh berasal dari pendidikan berat. Dia tuh sekolah bukan sekolah di negeri ya, tapi di luar negeri. Nah, dia memperkenalkan ajarannya yang bernama San Min Chu I, ya, bukan San Min Chu Ai, San Min Chu I. Ya, San Min Chu I ini merupakan ajaran yang diperkenalkan oleh Sun Yat-sen ya. Hati-hati ya, namanya Sun Yat-sen, ajarannya San Min Chu Ai, ya, San Min Chu I. Nah, San Min Chu I ini itu berisi dari 3 asas dasar ya. Ajaran San Min Chu I ini menjadi pelaku masyarakat Republik Cina untuk memerdekakan diri dari dinasti Manchu gitu kan ya. Ada isinya yang pertama ada Minsen, nasionalisme, kemudian ada Minchu, demokrasi, dan Minsheng artinya sosialisme. Ajaran San Min Chu I ini merupakan ajaran lawanan tandingan dari kerajaan dinasti Manchu. Nah, masyarakat Tiongkok saat itu lebih menerima ajaran yang diajarkan oleh Sun Yat-sen ini. Jadi Sun Yat-sen ini memperkenalkan bahwa yang namanya dinasti Manchu, kerajaan dari monarki itu sudah tidak relevan lagi dengan pemerintahan saat ini. Ya, maka dari itu nanti Sun Yat-sen memperkenalkan bahwa kita harus menjadi satu bangsa yang kuat di bawah nasionalisme bangsa Cina. Kemudian ada asas pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dan tentunya ada ajaran sosialisme yang persamaan hak di antara semua golongan. Ini adalah ajaran San Min Chu I ya, yang dicetuskan oleh Dr. Sun Yat-sen ya. San Min Chu I atau 3 asas dasar. San itu artinya 3 ya. Ya, San itu 3 ya. Min itu asas. Ya, Chu itu ya pokoknya cari aja lah. Pokoknya 3 asas, jadi kalian harus tahu bisi pahili San Min 3 asas. Nah, kemudian ada proses terjadinya revolusi Tiongkok fase sosialis. Ingat ya, ini adalah fase sosialis. Jadi bukan
Tiongkok zaman yang sekarang, bukan. Jadi Tiongkok yang sekarang itu masih Sun Yat-sen itu beda dengan tokoh Republik Rakyat Tiongkoknya, gitu ya. Oke. Fase sosialis ya, pertama kali revolusi Tiongkok itu terjadi di wilayah Kanton atau Canton ya, wilayah Hong Kong, wilayah Taiwan itu adalah wilayah Canton ya, atau pelabuhan Canton. Kenapa terjadi di wilayah Canton ya, atau dalam kurung Cina Selatan? Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa wilayah-wilayah di pelabuhan Canton ini atau di Cina Selatan itu sudah terpengaruhi oleh pengaruh Barat ya. Jadi pengaruh-pengaruh Barat ini terjadi di wilayah Canton. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sadar akan perubahan. Kemudian wilayah Canton ini nanti Dr. Sun ya, atau Dr. Sun Yat-sen, dia nanti mendirikan Partai Nasionalis Cina atau yang disebut dengan Partai Kuomintang. Ya, Partai Nasionalis Cina ini nanti memunculkan banyak massa, dan orang-orang itu pada mau masuk ke Partai Nasionalis Cina ya. Orang-orang yang tidak mau masuk ke Partai Cina juga mereka tetap mendukung Partai Nasionalis Cina ini yang digaungkan oleh Dr. Sun Yat-sen. Nah, kemudian nanti ketika di dalam peristiwa tersebut itu nanti orang-orang Cina ini, orang-orang dari kaum intelektual ini nanti mengadakan demonstrasi. Nah, demonstrasi ini yang disebut dengan Wuchang Day ya. Jadi kalau di revolusi kemarin kan ada beberapa peristiwa penting ya dari setiap revolusi. Kalau revolusi Amerika ada yang disebut dengan Bastille Day. Ada yang disebut dengan Boston Tea Party. Ada yang disebut dengan Boston Tea Party. Kalau yang Prancis ada yang disebut dengan Bastille Day. Ya, jadi setiap revolusi itu ada peristiwa pentingnya. Nah, ada revolusi Tiongkok ya, revolusi Cina terjadi yang disebut dengan Wuchang Day ya, atau the Double Ten Day. Kalau revolusi Amerika kan Boston Tea Party ya, pembuangan teh milik Inggris oleh rakyat koloni. Kemudian Bastille Day itu adalah pembebasan tahanan politik di penjara Bastille. Sedangkan revolusi Tiongkok ada Wuchang Day. Nah, Wuchang Day ini merupakan demonstrasi yang dilakukan oleh kaum intelektual untuk membebaskan diri dari Republik atau dari dinasti Manchu. Dengan cara apa demonstrasinya? Salah satu cara untuk mereka melaksanakan demonstrasi itu dengan cara memotong kuncir dari rambut mereka. Jadi kuncir ya, kalau kalian tahu kuncir yang dilaksanakan oleh pemerintahan Cina itu sebagai tanda bahwa orang-orang Cina itu tunduk terhadap dinasti Manchu. Nah, mereka dengan aksi demonstrasi itu mereka nanti memotong kuncir tersebut. Nah, aksi demonstrasi itu disebut sebagai Wuchang Day ya, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 1911. Atau Wuchang Day ini juga disebut sebagai the Double Ten Day ya, Double Ten ya, 10-10 ya, Double Ten Day. Kemudian nanti si Sun Yat-sen sebagai aktor di balik dalangnya ini juga nanti melaksanakan bekerja sama dengan Yuan Shikai. Ya, jadi Yuan Shikai ini adalah seorang jenderal yang berkuasa di wilayah Cina Utara. Nah, si Yuan Shikai ini juga berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh dari dinasti Manchu. Ya, Yuan Shikai juga nanti bekerja sama dengan Sun Yat-sen untuk merebut Cina Utara. Nah, Cina Selatan kan sudah dikuasai ya, tinggal wilayah Cina Utara. Akhirnya nanti ketika Cina Utara dan Cina Selatan dapat disatukan, Sun Yat-sen berhasil mendeklarasikan Republik Cina. Ya, ingat ya, periode Sun Yat-sen ini masih Republik Cina, bukan Republik Rakyat Cina. Jadi Republik Cina yang diperjuangkan oleh Sun Yat-sen ini itu masih Cina sosialis ya, Cina nasionalis, bukan Cina yang komunis seperti sekarang, bukan. Dan benderanya pun bukan bendera yang sekarang. Nah, ini contoh dari kincir yang sebagai tanda tunduk dari dinasti Manchu. Dan orang-orang Cina itu nanti ketika terjadinya Wuchang Day, orang-orang Cina itu nanti memotong tali ini, memotong kincir ini gitu. Nah, kalau itu ada Feng Hong ya, ini sih gitulah. Nah, Republik Rakyat Cina yang dideklarasikan oleh Sun Yat-sen. Ya, ini adalah
benderanya. Ini bukan bendera LGBT ya, tapi bendera Republik Rakyat Tiongkok. Nah, merah itu menggambarkan suku Han, kuning itu suku Mongol, biru ya, suku Tibet, putih suku Manchu, dan hitam ada Muslim. Jadi bagi Sun Yat-sen, kuning ini merah, kuning, biru, putih, hitam ini merupakan persatuan dari bangsa-bangsa Cina yang ada di wilayah Cina saat itu ya, golongan-golongan yang menempati wilayah itu ya. Kalau kalian tahu kan Muslim ada suku Uighur ya yang sekarang menjadi permasalahan, kemudian ada suku Manchu, Tibet, Mongol, dan suku Han. Nah, Han ini sebenarnya suku yang asli ya. Han ini kalau kalian tahu dulu sebelum wilayah Mongol, sebelum Manchu berkuasa, dinasti Manchu berkuasa, Cina itu dikuasai oleh dinasti Han. Jadi Han ini sebenarnya dinasti yang cukup lama juga menguasai wilayah Cina. Nah, bagi Sun Yat-sen, golongan-golongan ini, kaum-kaum ini itu harus dipersatukan dalam satu Cina, yaitu Republik Cina. Ingat ya, Cina yang sekarang kan, kalau Cina yang sekarang kan benderanya kan merah ya. Merah, kemudian di sini ada bintang. Nah, itu adalah bendera Cina yang komunis. Beda dengan Cina yang ini. Kalau yang Cina itu masih fase nasionalisnya. Gitu. Dan kemudian ada dampak revolusi Tiongkok. Ya, revolusi Tiongkok itu nanti mempengaruhi bangsa Asia Afrika untuk memerdekakan diri. Jadi salah satunya Indonesia nanti terpengaruh oleh revolusi Tiongkok. Oh, ternyata Tiongkok pun sudah bisa merdeka ya dari bangsa mereka, dari bangsa Manchu seperti itu. Dan akhirnya nanti dari revolusi Tiongkok juga nanti memunculkan atau melahirkan organisasi pergerakan nasional ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara revolusi Tiongkok dan revolusi Republik Cina dan Republik Rakyat Cina ya. Jadi Sun Yat-sen itu ya nanti ketika mereka sudah mengambil alih dari dinasti Manchu, jadi dinasti Manchu itu sudah diambil oleh Dr. Sun nanti mempunyai mengalihkan kekuasaannya kepada Chiang Kai-shek ya. Jadi nanti ada lanjutannya sebenarnya, tapi bahasan kita cukup sampai di sini aja ya. Ya, jadi Sun itu nanti menyerahkan kekuasaannya kepada Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek itu nanti adalah orang yang bertangan besi ya. Chiang Kai-shek adalah orang penerus dari Dr. Sun. Nah, Chiang Kai-shek itu nanti ketika Chiang Kai-shek berkuasa, Chiang Kai-shek memerintah secara tangan besi dan orang-orang tidak suka terhadap Chiang Kai-shek. Nah, si Chiang Kai-shek ini pahamnya itu liberalisme. Ya, liberal. Dan si Chiang Kai-shek ini dia adalah orang yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Bahkan korupsi yang dilaksanakan Chiang Kai-shek itu sangat luar biasa besarnya. Nanti orang-orang Cina itu tidak suka terhadap Chiang Kai-shek dan Chiang Kai-shek nanti punya saingan. Ya. Jadi Chiang Kai-shek ini mempunyai saingan dari tokoh komunis yang bernama Mao Zedong. Ya. Mao Zedong ya atau Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini adalah orang yang mempersatukan Cina setelah Chiang Kai-shek. Jadi Chiang Kai-shek ini yang awalnya penerus dari generasi Sun, ternyata tidak bisa menjadikan Cina sebagai negara yang kuat. Ternyata Chiang Kai-shek ini malah menjadikan Cina menjadi negara yang sangat miskin. Dan nanti Chiang Kai-shek mendapatkan saingan dari tokoh komunis bernama Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini yang awalnya wilayahnya kecil, tiba-tiba menguasai wilayah hampir Cina sekarang. Jadi Cina sekarang itu nanti dipersatukan oleh Mao Zedong. Sedangkan Chiang Kai-shek yang awalnya menguasai Cina, nanti wilayahnya semakin mengecil dan akhirnya nanti Chiang Kai-shek itu hanya mempunyai satu wilayah, yaitu Taiwan. Ya, atau Cina Taipei. Jadi wilayah Taiwan yang sekarang kecil itu dulunya dikuasai oleh Cina, tapi sekarang dimiliki oleh Taiwan. Ya, jadi kalau kalian tahu ini, tadi sudah dilihat kan gambarnya ya. Bentar. Nah ini ya wilayah-wilayah di sini itu wilayah-wilayah di sini awalnya itu kan bagian dari wilayah si Chiang Kai-shek ya. Chiang Kai-shek ya. Chiang Kai-shek itu wilayahnya dulu wilayah sini. Ya, tapi karena Chiang Kai-shek itu memerintah secara keras dan orang-orang Cina tidak mau diperintah oleh Chiang Kai-shek, nanti Chiang Kai-shek mendapatkan saingan dari Mao ya.
Mao Zedong. Ya, si Mao Zedong ini adalah orang yang dapat menghimpun masyarakat Cina untuk bersatu. Ya, yang awalnya ini wilayah sosialis, wilayah nasionalis di bawah wilayah liberal di bawah kekuasaan Chiang Kai-shek. Ya, wilayah Chiang Kai-shek. Akhirnya nanti Chiang Kai-shek ini kalah saing dengan Mao, dan si Chiang Kai-shek ini nanti cuma memiliki wilayah ini nih. Ya, wilayah Taiwan, wilayah Taipei. Jadi kalian harus tahu juga Taiwan dengan Cina itu beda. Ya, kalau bagi orang Cina, bagi pemerintahan Cina, Taiwan itu bagian dari Cina. Tapi bagi Taiwan sendiri, dia bukan bagian dari Cina, tapi dia adalah bagian dari negara merdeka. Gitu. Ini adalah wilayah Taiwan. Ya, jadi kalau untuk yang Cina sekarang itu Republik Rakyat Tiongkok ya, yang dikuasai oleh Mao, yang komunis, itu wilayahnya sini nih, gede. Sedangkan wilayah yang diperjuangkan oleh si Sun Yat-sen tadi itu nanti wilayah mengecil jadi ini nih, jadi Taiwan. Makanya kalau kalian tahu film-film di wilayah Taiwan ya, contohnya film You Are the Apple of My Eye deh ya, kalian pasti tahu di situ ada bendera atau pajangan, bukan bendera ya, tapi gambarnya gambarnya Sun Yat-sen sebagai pendiri bangsa Taiwan. Sedangkan kalau di Cina sendiri di sini bapak pendiri bangsanya, bapak pendirinya, founding fathernya itu adalah Mao Zedong gitu ya. Itu saja mungkin untuk sekarang, mudah-mudahan membantu. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika kesalahan. Selebihnya mohon maaf ya. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.